Halo Tax Friend, selamat datang kembali di podcast TP. Kali ini kita masuk ke seri praktis pajak. Nah, ini karena masih beberapa, saya juga mau mencarikan untuk pertama kali sepertinya ingin mengajak Tax Friend sekalian untuk mengenal lebih jauh dengan web atau portal resmi dari Direktorat Jenderal Pajak. Oke, kita langsung saja ya. Silahkan buka peramban Tax Friend masing-masing. Bisa Google Chrome, bisa Internet Explorer karena masih ada, atau Microsoft Edge, bisa juga pakai Mozilla, apapun ya. Nanti langsung silahkan ketikkan di www.pajak.go.id. Pastikan juga untuk koneksi internet, laptopnya juga sudah oke gitu ya, atau perangkat komputernya begitu oke. Jadi untuk koneksi internetnya biar lebih cepat. Ini kalau saya sepertinya nih koneksi internetnya lumayan, tapi laptopnya yang perlu di-upgrade sehingga jadi lebih cepat begitu kalau untuk masuk. Oke, ini tampilan sementaranya sebelum sepenuhnya tampil seluruh menu yang disediakan oleh web pajak.go.id, karena nanti ini untuk kedepannya Direktorat Jenderal Pajak akan masuk ke 3C, yaitu klik, counter, klik, call, dan counter. Maaf, agak ketukar. Jadi klik dulu artinya DJP ingin semua layanan perpajakan yang berhubungan dengan wajib pajak itu bisa langsung diakses di portal atau web resmi ini, pajak.go.id. Jadi selesai di sini. Jika nantinya layanan tersebut ternyata masih belum tersedia atau ada lanjutan yang harus dikerjakan, maka beralih ke step berikutnya, yaitu call. Nah, call ini nanti akan dihubungkan dengan agen yang ada di Kring Pajak, atau kalau di internal DJP menyebutnya Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan. Nanti ke sana ya diarahkannya. Jika klik di web pajak.go.id belum selesai, dilanjutkan ke call Kring Pajak belum selesai juga, maka dilanjutkan untuk C yang ketiga atau C yang ketiga, yaitu counter. Itu yang ingin dituju oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Oleh karenanya, mengenal lebih jauh web resmi portal pajak.go.id sudah menjadi keharusan bagi wajib pajak. Oke, ini udah tampilan utuhnya. Jadi ada di sini di pojok di atas, bagian atasnya ya, ada nanti profil. Ini secara umum dari Direktorat Jenderal Pajak, mulai dari overview-nya, visi, misi, tujuan, tugas dan fungsi, logo, hingga daftar unit kerja. Nah, bagi Tax Friend sekalian yang misalnya ingin ada layanan perpajakan di beberapa kantor dan tidak tahu di mana lokasi kantornya, bagaimana cara berhubungan dengan kantornya, bisa ngeklik di unit kerja. Nanti di sana akan ditampilkan seluruh informasi dari unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Berikutnya ada peraturan. Jadi ini juga sudah disediakan link khusus atau halaman khusus untuk pencarian peraturan, lalu kurs yang berlaku, dan tarif bunga yang ini digunakan untuk penghitungan sanksi administrasi maupun pengembalian imbalan bunga. Berikutnya ada menu unduh, atau ini dalam bahasa Inggrisnya download. Ini maaf, sebelumnya kita geser dulu ke pojok kanan atas ya. Di sini ada ID dan EN. Jadi kalau misalnya Tax Friend ingin atau kawan pajak ingin menggunakan dalam bahasa Indonesia, secara default bahasa Indonesia, nanti ID. Kalau misalnya mau bergeser menjadi dalam bahasa Inggris, tinggal diklik di EN. Jadi nanti akan berganti menjadi tampilan webnya dalam bahasa Inggris. Ya, seperti ini ya. Jadi nanti kalau dalam bahasa Inggris berarti profile,
regulation, download, public information, international, tematik, dan juga tax reform. Kita balikan ke bahasa Indonesia ya. Kembali lagi ke menunya. Tadi ada profil, lalu peraturan, unduh atau download. Berikutnya ada informasi publik, ada daftar informasi publik, lalu juga anggaran dan realisasi keuangan, sampai dengan penyediaan pembicara, pembahas, atau moderator pada kegiatan yang akan diselenggarakan oleh wajib pajak. Berikutnya ada juga menu internasional. Ini mengatur tentang APA dan MAP, Mutual Agreement. Ini perjanjian-perjanjian ya dengan Direktorat Jenderal Pajak dengan otoritas perpajakan dunia lainnya di negara lain. Ada pertukaran informasi hingga informasi terkait dengan tax treaty atau P3B, pengaturan penghindaran pajak berganda. Lalu juga ini tematik. Jadi kalau tematik ini adalah secara tema. Jadi ini yang diangkat oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang ingin dibahas pada saat ini itu apa saja. Nah, yang terbaru itu adalah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Untuk overview-nya, Tax Friend sudah bisa ya menyimak di podcast sebelumnya yang seri 1, seri teori pajak tentang overview Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nanti kita sambung podcastnya per masing-masing pengaturannya sesuai dengan klasternya. Lalu di sini juga ada informasi terkait dengan reformasi perpajakan. Silakan nanti untuk tax friend yang ingin mengetahui satu demi satu, silakan masuk ke menu-menu yang disediakan. Lalu berikutnya di sini di bawahnya itu ada seperti biasa web, ada beranda atau halaman depan. Jika Anda atau wajib pajak adalah berupa wajib pajak badan, bisa klik di sini, nanti akan muncul yang terkait atau yang disediakan khusus untuk wajib pajak badan. Jadi langsung dikeluarkan untuk yang terkait dengan selain wajib pajak badan tidak akan ditampilkan. Lalu untuk orang pribadi ini juga dibedakan menjadi dua, orang pribadi karyawan atau yang melakukan kegiatan bebas. Misalnya kita coba klik untuk yang karyawan, akan muncul lagi yang kira-kira diperlukan atau yang perlu diketahui oleh wajib pajak orang pribadi karyawan. Nah, berikutnya ada wajib pajak instansi pemerintah. Ini bendahara yang untuk beberapa tahun lalu ya, mulainya itu sudah dikhususkan wajib pajak instansi pemerintah memiliki NPWP yang berbeda gitu ya. Jadi ada pengaturan baru terkait dengan wajib pajak instansi pemerintah. Lalu berikutnya di sini ada konsultan pajak. Nah, ini adalah halaman yang diperuntukkan untuk konsultan pajak maupun untuk wajib pajak. Jadi ini sebenarnya misalnya kalau wajib pajak ingin melaksanakan hak dan kewajibannya diwakili atau dikuasakan kepada konsultan pajak. Nah, kira-kira di sini bisa dicari untuk mengetahui atau memilih konsultan pajak yang mana yang cocok untuk wajib pajak sekalian. Lalu di sini adalah PJAP atau penyedia jasa aplikasi perpajakan. Ini adalah mitra dari DJP yang membantu untuk pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak dalam proses keseluruhan perpajakan, tapi biasanya hubungannya sama penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Kita coba cek. Oke, untuk belajar pajak di pengetahuan dasar perpajakan, ada peraturan perpajakan, nanti ada video-video instruksional yang ini sepertinya dikaitkan langsung dengan akun YouTube ya, channel YouTube resmi dari Ditjen Pajak RI atau Direktorat Jenderal Pajak. Nanti ada di situ. Nah, di sini belajar pajak bisa mau dari mana? Silahkan. Di sini ada banyak yang bisa dipilih.
lalu juga ada pajak penghasilan, buku perpajakan, leaflet, ada pajak pertambahan nilai. Nah, kalau mau digunakan untuk baca-baca begitu ya, di-download dulu. Ini ada juga salindia atau slides dalam bentuk PowerPoint maupun PDF. Sepertinya sudah dalam bentuk PDF ya, agar tidak mudah untuk diubah-ubah begitu. Nah, ini silahkan bisa di-download, nanti bisa dibaca oleh wajib pajak. Jadi di sini kalau misalnya mau tahu aspek perpajakan dari makelar itu bagaimana sih? Lalu misalnya wajib pajak atau tax friend itu berprofesi sebagai dosen. Nah, aspek perpajakan dosen itu seperti apa sih? Nah, ini bisa langsung nanti misalnya diklik tentang aspek perpajakan dosen. Ini juga ada resume di sebelah sini. Kalau di sini sepertinya nanti akan muncul ya sesuai masing-masing halamannya. Kalau di sini peraturan, di sini aplikasi perpajakan akan muncul terus sepertinya. Ini formulir perpajakan, lalu ada resume. Nah, ini resume juga bisa langsung dicek. Misalnya tax friend yang profesi sebagai musisi. Nah, nanti misalnya resumenya isinya apa saja sih kalau saya jadi musisi. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Ya, mulai dari penjelasan awal, definisinya, dasar hukum, objek penghasilan, hak, kewajiban, dan sebagainya ya. Seperti itu. Ini sangat-sangat bagus menurut saya ya. Nah, ini juga ada contoh kasus dan penghitungannya. Jadi misalnya kalau tax friend pengen tahu, kalau misalnya saya musisi tapi juga pegawai, itu bagaimana sih cara menghitungnya? Nah, ini sudah ada. Jadi sebenarnya sudah cukup cukup lengkap ya yang disediakan di web di sini. Jadi tax friend tidak perlu ke web lain untuk belajar atau untuk mengetahui hal tertentu terkait dengan kebijakan perpajakan. Cukup silakan masuk ke pajak.go.id, mulai dari dasar hukum sampai dengan cara penghitungannya itu sudah disediakan di sana. Oke, untuk yang menu kedua ini pendaftaran NPWP. Ini akan langsung diarahkan ke irek.pajak.go.id. Jadi nanti silahkan kalau misalnya untuk tax friend yang belum memiliki NPWP dan ingin punya NPWP, silahkan untuk daftar melalui irek.pajak.go.id. Untuk tutorialnya juga sudah ada tadi di sana, atau bisa juga berkunjung ke channel YouTube resmi dari Direktorat Jenderal Pajak untuk melihat langkah demi langkah pembuatan NPWP. Nah, ini simpel banget. Nanti kalau misalnya tax friend membuat NPWP, tinggal nunggu di rumah saja. Setelah disetujui, maka NPWP akan dikirim ke alamat. Oke, kita kembali lagi ke pajak.go.id ya. Sekarang kita coba ke layanan digital. Ini akses menuju layanan digital DJP. Ini nanti sama. Kalau yang tadi di pojok kanan atas itu ada login. Nah, kita coba nanti ya loginnya. Jadi seperti ini, setiap kita masuk ke tadi layanan digital atau langsung login, atau misalnya kita langsung ketikkan. Jadi kita sudah tahu nih di web pajak ini ada juga untuk pelaksanaan hak dan kewajiban kita sebagai wajib pajak. Kita langsung ketikkan djponline.pajak.go.id, maka akan otomatis masuk ke laman ini. Oke, nanti ini kita coba untuk loginnya ya, terakhir. Dari 3 menu tadi yang disediakan, belajar pajak, pendaftaran NPWP, layanan digital, kita coba turun ke laman utamanya di bawah itu. Ini sama, ini karena masih hot. Ini tadi isu, kalau yang di atas ini tadi bergerak ya, isu-isu terkininya diperlihatkan secara sekilas-sekilas. Nah, di sini yang isu utamanya ditampilkan, nanti bisa langsung diklik lagi. Oke,
Oke, jadi nanti tax friend juga bisa langsung mengarah ke isu utama. Jadi kalau udah terlanjur ke bawah, tidak lagi melihat tadi yang slide hot isu gitu ya. Di sini juga ada yang saat ini menjadi hot isu di DJP, itu ada pengesahan dari UU HPP. Jadi nanti silahkan kursornya diarahkan ke gambar UU HPP, maka kalau diklik akan mengarahkan ke isu terkini terkait dengan UU HPP. Sementara kalau kursor kita arahkan ke pajak tanggap COVID, maka juga ini akan mengarahkan ke pengaturan-pengaturan atau kebijakan perpajakan semasa pandemi COVID-19. Berikutnya di sini ada semacam ilustrasi gitu ya untuk mengingatkan wajib pajak. Ini di setiap bulannya akan dikompilasi atau diubah lagi. Ini adalah mengingatkan terkait dengan tenggat pajak baik penyetoran maupun pelaporan. Nah, di sini karena kita sudah masuk di bulan Desember, maka ini untuk mengingatkan bahwa pelaporan masa pajak November itu sudah dekat. Nah, ini untuk tanggal 10 Desember adalah penyetoran, misalnya tanggal 15 Desember untuk PPh pasal 25, tanggal 20 Desember untuk pelaporan SPT masa dan sebagainya. Lalu di sini seperti biasa ada tajuk pajak. Ini berita-berita ya. Lalu ditampilkan juga di laman utama ini atau di beranda itu adalah peraturan perpajakan. Di bawahnya ada artikel dan berita. Silahkan nanti kalau misalnya ini berita-berita yang baik dari media besar atau media massa gitu yang ada, lalu dikaitkan kembali ke web pajak.go.id, atau juga ada artikel yang ditulis oleh internal DJP, yaitu para pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Di sebelahnya ada info pajak. Ini ada informasi mulai dari pengumuman, ada misalnya contohnya jadwal-jadwal kelas pajak yang disediakan oleh kantor pelayanan pajak, baik yang dari seluruh Indonesia sepertinya ya. Kalau misalnya masuk, nanti akan masuk ke info pajak. Berikutnya ada siaran pers. Jadi kalau ada hal-hal tertentu yang ditanggapi melalui siaran pers, maka akan dikompilasi di bagian sini. Lalu ini ada kumpulan foto-foto yang juga di kontribusi ya, dari kontribusi internal DJP. Para pegawai DJP dari masing-masing kantor pajak akan membuat berita foto di sini. Ini juga ada info-info penting, contohnya info lelang gitu, info lelang yang bisa tax friend ikuti kalau lagi kepengen ikut lelang barang sitaan dari Direktorat Jenderal Pajak. Lalu ini juga ada FAQ atau yang sering ditanyakan, disesuaikan. Ini sepertinya kalau dari web pasti yang disediakan di utama adalah yang sering dilihat ya, jadi yang trending. Dari semua menu tadi selalu bahwa yang ditampilkan paling hanya 5-10 ya. 5-10 yang tertinggi mungkin yang trending. Jadi kalau sobat atau tax friend lihat kok yang saya cari tidak ada, mungkin bisa klik lihat semua. Nanti akan muncul indeks utama dari seluruh masing-masing menunya tadi. Misalnya FAQ, ini kan ada tentang FAQ penyidikan, FAQ kode error e-form, FAQ kode error e-filing, tapi saya mau nyari FAQ tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan misalnya. Nanti silakan coba diklik lihat semua, kemungkinan akan muncul di sana. Ini sama juga kalau di sini sepertinya tadi jadi semacam highlight gitu ya. Di sini ada khusus kelas pajak, jadi tax friend yang ingin melihat atau mencari jadwal kelas pajak bisa masuk ke menu di kelas pajak. Dan di sini ada video perpajakan yang sama sepertinya ya dari yang tadi ada di menu belajar pajak. Ini diambil dari channel resmi akun YouTube Direktorat Jenderal Pajak. Baik, lalu di sisi sidebar sebelah kanan itu
selain ada tajuk pajak di bagian atas, selalu ada saluran pengaduan. Nah, ini kunjung pajak. Jadi untuk atau mulai sejak pandemi COVID-19 memang untuk layanan tatap muka ke kantor pajak, yaitu KPP atau KP2KP atau Kanwil, itu memang dibatasi untuk menghindari adanya kerumunan dan juga untuk menjalankan prosedur atau protokol kesehatan karena adanya pandemi COVID-19. Nah, Direktorat Jenderal Pajak menginisiasi menggunakan aplikasi kunjung pajak ini agar tax friend yang ingin berkunjung ke kantor pajak itu harus membuat janji terlebih dahulu gitu ya, harus mengambil nomor antrian online untuk mengetahui sebenarnya. Jadi di aplikasi ini masing-masing kantor nanti akan membatasi dan membuat kuota berapa orang sih yang boleh hadir di satu waktu yang bersamaan atau dalam satu hari itu yang bisa hadir di kantor pajak itu berapa. Nah, itu diaturnya di sini. Jadi kawan pajak atau tax friend harus mengambil dulu nomor antrian online di sini. Berikutnya ada kurs pajak, lalu ini ada e-faktur, jurnal pajak, ini ada VAT refund atau tax refund for tourist. Jadi ini untuk yang luar negeri ya, yang berkunjung ke Indonesia lalu belanja di Indonesia dan ketika mau pulang kembali ke negaranya dia meminta PPN-nya dikembalikan, karena kan memang PPN itu untuk konsumsi dalam negeri, sementara mereka adalah warga asing yang tidak mengkonsumsinya di sini, sehingga ketika mereka tidak lagi berada di Indonesia, maka pajak-pajak yang sudah dibayar boleh diminta kembali, tapi ada beberapa persyaratannya. Berikutnya ada aplikasi perpajakan di sini, lalu ada formulir perpajakan. Lalu ini tampilan dari profil Ditjen Pajak RI di Twitter. Sedikit gitu ya tampilan di situ. Itu halaman utama dari web pajak.go.id atau portal pajak.go.id yang ditampilkan. Lalu di bagian bawah itu ada semacam legenda gitu ya tentang Eselon 1 Kementerian Keuangan. Ini ada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, lalu ada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jadi ini juga kalau misalnya tax friend dari pajak, urusan pajak terlalu perlu ke eselon 1 yang lain, nah itu ini tinggal klik saja tautan yang disediakan, nanti akan menghubungi ke sana. Lalu di bagian bawah juga masih ditambahkan ini ada Pranala atau Setmap ya. Lalu ini juga diarahkan ke kemenq.go.id. Ini tentang APPN. Jadi kalau tax friend ingin tahu tentang APPN juga silahkan diklik di situ. Lalu ini edukasi pajak, ini beberapa terkait dengan program-program edukasi perpajakan yang diselenggarakan oleh DJP. Reformasi perpajakan, nah ini seperti biasa prasyarat dari pengguna, jadi disclaimer gitu ya istilahnya. Lalu hubungi kami dan juga kritik dan saran. Di paling bawah ada informasi tentang bahwa web ini adalah kepunyaan dari Direktorat Jenderal Pajak, ada identitasnya. Lalu juga ada saran untuk mengikuti Direktorat Jenderal Pajak di Twitter, di Facebook, YouTube, dan juga Instagram. Lalu di sudut pojok kanan bawah itu ada kering pajak ya, kering pajak 1.500-200 untuk bisa tax friend telepon untuk bantuan informasi maupun pengaduan di bidang perpajakan. Baik, ini untuk yang terakhir tadi setelah kita menjelajahi web pajak.go.id, jangan sampai ketukar ya. Biasanya kalau kita ada wajib pajak nelpon gitu ke Helpdesk atau ke penyuluh pajak, kita selalu bilang silakan untuk mengakses pajak.go.id, tapi banyak yang mendengar kok gitu ya. Jadi ini adalah menggunakan domain go.id karena ini adalah government. Jadi nulisnya adalah pajak.go.id atau pajak.go.id gitu ya.
Oke, kita coba klik login. Ini tampilannya seperti yang tadi ya. Ketika masuk, nanti akan diberikan beberapa hal-hal penting. Jadi di sini diberitahukan bahwa ada juga loh login menggunakan OTP, atau bahwa ini isi submit ini yang terbaru, kita penggunaan e-form yang terbaru juga penggunaan e-formnya itu versi PDF. Itu isi SPT-nya bisa offline, nanti ketika lapor kita cukup ada jaringan internet, maka klik submit itu udah otomatis terlapor SPT-nya. Kita klik ya, tadi tanda silang, lalu kita coba masukkan untuk login. Jadi silahkan untuk login. Yang sudah punya loginnya silakan masuk. Jangan lupa ini ada kode captcha-nya juga. Ini berubah sesuai dengan kita mengaksesnya ya. Kalau tidak ada masalah, maka seharusnya ketika kita klik login, maka akan muncul otomatis login ya, masuk ke dalamnya. Oke, di sini tampilan awalnya ini punya saya ya. Tampilan awalnya, menu utamanya ada informasi. Di dalam informasi di sini ada tampilan NPWP elektronik namanya. Jadi kalau text friend misalnya butuh NPWP tapi dalam bentuk elektronik, ini bisa dikirimkan. Jadi nanti bisa klik kirim email, maka NPWP ini akan dikirimkan ke email. Kedepannya sepertinya pajak atau Direktorat Jenderal Pajak juga akan menggalakkan penggunaan NPWP secara elektronik, tidak lagi manual gitu. Jadi kalau kita pengurusan ke kantor pajak atau ada urusan pajak, biasanya diminta untuk membawa fotokopi NPWP misalnya. Nah, nanti mungkin ke depan kita cukup membawa NPWP elektronik. Semoga ya, semoga nanti seperti itu ke sana. Oke, itu dari menu informasi. Lalu ada di menu profil. Oh ya, karena di semua sepertinya ya, di semua layanan layanan web pasti berbeda-beda. Nah, kalau misalnya tampilan web yang kita menggunakan device laptop atau komputer pasti akan berbeda kalau kita juga membukanya melalui gawai atau gadget HP misalnya atau tablet. Itu tampilannya pasti sudah disesuaikan begitu ya. Jadi text friend mungkin kalau membukanya kok ini semuanya tampil, tapi begitu dibuka menggunakan handphone kok tidak tampil. Nah, itu disesuaikan di sana gitu ya. Nah, ini kalau kita buka layanan bayar, maka akan muncul e-billing. Ini untuk pembuatan kode billing ya. Lalu untuk lapor, ini adalah untuk pelaporan. Jadi nanti akan di sini ada pelaporan, ada pra pelaporan. Nah, pra pelaporan ini untuk wajib pajak yang memang berstatus sebagai pemotong PPh, maka di sini nanti ada menu untuk e-bupot. Kita coba klik ya. Nah, di sini ada e-bupot PPh pasal 23 26. Nah, khusus untuk beberapa KPP wajib pajak yang terdaftar di KPP tertentu atau untuk yang wajib pajak instansi pemerintah, maka ada satu lagi nanti tambahan di sini, itu adalah e-bupot unifikasi. Kalau yang satu unifikasi biasa itu sebenarnya adalah gabungan dari pasal 23, pasal 22, pasal 4 ayat 2 dan pasal 15, itu e-bupot. Lalu untuk e-bupot unifikasi yang instansi pemerintah, selain yang 4 tadi, ditambah lagi dengan pasal 21 dan PPN. Nah, itu kedepannya juga sepertinya Direktorat Jenderal Pajak menyederhanakan jadi satu pelaporan untuk seluruh jenis pajak. Semoga itu terencana ya, berjalan lancar ya, dan tidak mengalami kendala. Nah, khusus untuk wajib pajak orang pribadi, cukup masuk ke pelaporan, nanti ada pilihan masih disediakan e-filing, yaitu mengisi langsung di situs web, atau menggunakan e-form PDF yang kita unduh terlebih dahulu
formnya atau formulir perpajakannya nanti seperti diiklankan tadi sebelum kita login, itu adalah kita mengisinya secara offline, nanti baru lapornya secara online. Di tab terakhir itu ada menu layanan. Ini yang tersedia secara otomatis seperti ini. Anda wajib pajak atau tax friend tetap bisa menambahkan fitur layanan yang bisa diambil gitu ya nanti di menu profil. Silakan ditambahkan aksesnya. Di sini ada untuk validasi pembayaran PPh. Kalau kita jual tanah atau bangunan ada di sini. Lalu kalau misalnya ini pengajuan dari surat keterangan domisili untuk wajib pajak luar negeri yang bertransaksi dengan kita sebagai wajib pajak dalam negerinya, itu silahkan diajukan di sini. Lalu kalau misalnya wajib pajak atau tax friend bergerak di bidang angkutan tertentu dan ingin mengajukan semacam SKB, tapi ini surat keterangan tidak dipungut, itu bisa klik di sini. Lalu yang paling populer itu adalah KSWP, lalu ini rumah konfirmasi dokumen, dan yang terakhir ada e-reporting insentif COVID-19. Nanti untuk masing-masing layanan ini mungkin akan kita bahas selanjutnya ya. Kalau di sini nanti jadi kepanjangan untuk podcastnya. Baik, itu sih untuk kalau kita login isinya apa saja. Nah, kalau kita klik di sini nanti ada menu profil lalu juga keluar. Oke, sepertinya itu dulu untuk pengenalan dari web resmi atau portal resmi dari Direktorat Jenderal Pajak yang ke depan pasti akan makin sering digunakan, karena memang Direktorat Jenderal Pajak seperti tadi saya sudah bilang di awal akan menuju 3C, klik, call, dan counter. Jadi memang semuanya ingin dijadikan satu di web ini sehingga wajib pajak lebih mudah untuk mengurus atau melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, sehingga tidak perlu lagi kesana kemari begitu ya. Cukup ke satu web ini saja, maka hak dan kewajiban tax friend sebagai wajib pajak sudah bisa dilakukan. Oke, itu sampai di sini dulu untuk podcast hari ini tentang penjelajahan kita di portal pajak.go.id. Sekali lagi, kalau tax friend ingin tahu lebih banyak tentang perpajakan, boleh nanti mention atau di Twitter tentang _pajak, di Instagram juga boleh. Lalu di kolom komen juga boleh. Apa sih yang ingin tax friend ketahui tentang perpajakan? Nanti bisa kita bahas. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya.